Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Salam, selamat pagi rekan-rekan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Alright. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau mulai dengan pantun. Ini saya udah siapin nih jauh-jauh hari. Saat teduh di pagi hari. Hidup bertobat dipenuhi cinta. Cakepnya mana nih? Di Energize kita berbagi kasih Kristus yang sangat nyata. Amin. Oke, baik teman-teman, nama saya Volta. Tadi saya diskusi dengan beberapa teman. Nama saya itu panjang sekali, makanya saya bergumul ya ketika ujian akhir nasional. Teman-teman udah isi nomor 3 gitu ya, udah isi soal nomor 3, saya baru isi identitas gitu. Karena nama saya sangat panjang, Voltaire Yosua Mage Edison Talo. Wah, panjang, makanya. Tapi panggil saya Kak Volta gitu ya, Kak Volta. Nah, saya sekarang melayani di Gereja GSJA International English Service. Saya sebagai mission coordinator, saya di bagian misi. Jadi yang pergi-pergi ke daerah gitu ya, sama-sama dengan misionaris GSJA juga kita melayani di daerah-daerah juga. Nah, teman-teman, hari ini saya kebagian tema New Decision. Tapi judul saya buat New Decision in Christ. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita harus mengerti Kristus adalah pusat dari hidup kita. Amin. Amin. Setiap keputusan yang kita buat itu harus sentralnya Yesus. Kristus menjadi sentral. Nah, kita akan lihat 2 bagian ayat yang kita akan baca sama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Silakan buka Alkitab sama Alkitab, ya. Kalau nggak ada Alkitab yang kayak gini, biasanya bawa Alkitab gitu, tab gitu ya, bisa buka. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Nah, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayatnya yang genap, teman-teman baca ayatnya yang ganjil secara bersama-sama. Oke? Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Oke. Tes 1, 2, 3. Oke, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39, silakan. Sebab bagi kamu dari itu dan bagi kamu diperoleh jauh, yaitu supaya akan memanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini bacaan kita yang pertama. Bacaan kita yang kedua di Kisah Para Rasul 26 ayat 14 sampai 19. Silakan rekan-rekan buka Kisah Para Rasul 26 ayat 14 sampai 19. Saya senang kalau misalnya interaksi baca seperti ini ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa
iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nah, teman-teman ketika baca, teman-teman dengar sendiri kan? Nah, dan disitulah iman teman-teman berdialog dengan firman yang teman-teman baca, dan teman-teman kita bisa bertumbuh bersama. Oke, Kisah Para Rasul 26 ayat 14 sampai 19. Saya baca yang genap ayat 14. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegalah rangsang? Tetapi aku menjawab, siapa kau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyaksikan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami agar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, agar apa yang Tuhan mau nyatakan bisa merubah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, perjumpaan dengan Kristus itu satu hal yang sangat krusial gitu. Nah, kenapa krusial? Karena itu berubah banyak hal. Saya ambil contoh ya. Perjumpaan Sakeus dengan Kristus. Perjumpaan Sakeus dengan Kristus itu mengubah Sakeus, hidup Sakeus ya. Dia tadinya pemungut cukai, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia punya cara berpikir yang baru. Dia akhirnya menjual kepunyaannya dia, kasih kepunyaannya dia kepada orang-orang miskin yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Nah, satu perjumpaan yang sangat-sangat merubah paradigma dunia adalah ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi sang bayi Natal, itu dunia waktunya seolah-olah itu terbagi menjadi dua. Sebelum Yesus lahir itu disebut sebelum Masehi, atau bahasa Inggris before Christ. Tetapi ketika Yesus lahir itu kita sebut Masehi, tahun Masehi, atau dalam bahasa lebih kerennya Anno Domini. Anno Domini itu bahasa Latin, atau artinya tahun Tuhan kita. Kenapa? Itu mau menandakan bahwa Yesus hadir ke dunia. Nah, makanya teman-teman kalau lihat ya kalender yang kita pakai itu kalender Masehi. Kenapa? Karena merujuk kepada ketika Kristus lahir ke dunia. Itu merubah semua paradigma dunia. Nah, perjumpaan saya dan teman-teman secara pribadi dengan Yesus itu juga akhirnya merubah hidup kita. Nah, saya pakai analogi ini nih teman-teman. Pernah siapa di sini yang suka nonton film Korea? Drakor. Saya suka begini-begini. Saya suka nonton drakor nih. Hospital Playlist itu jadi favorit saya. Siapa yang suka nonton drakor? Angkat tangan. Wes, saya kan suka ya. Nah, teman-teman kalau nonton drakor itu kan ada season ya. Season 1, season 2, season 3 dan seterusnya. Nah, dalam hidup pribadi kita, hidup kekristenan kita, beriman kita, ketika kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita itu dibagi menjadi dua season. Season pertama itu menceritakan ketika kita lahir sampai kita belum bertobat atau belum lahir baru. Nah, nanti season kedua mulai ketika kita bertobat, menerima Yesus, memutuskan diri dibaptis, memutuskan untuk pelayanan, sampai nanti kita berjumpa dengan Kristus kembali di kekekalan. Nah, saya dan Anda mungkin sedang ada dalam season kedua. Kita sedang menghidupi hidup kita di mana kita lahir baru. Tetapi mungkin beberapa dari teman-teman ada masih di season 1. Tidak apa-apa. Itu proses ya. Itu proses. Tapi saya mau katakan begini. Season 1 biasanya menggambarkan manusia lama. Amin.
Season 2 itu biasanya menggambarkan manusia baru. Nah, konsep manusia lama dan manusia baru dalam teologi Paulus itu sangat penting. Gitu. Jadi menandakan bahwa kita tuh betul-betul ada perubahan yang signifikan ketika bertemu dengan Yesus. Nah, dari dua bacaan yang tadi kita baca, saya mau kita lihat, kita belajar secara detail, secara praktis ya, dan konseptual. Apa sih yang terjadi ketika seseorang berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Sama seperti Saulus, penjahat itu. Ketika dia bertemu dengan Kristus secara pribadi, perubahan apa yang dia alami? Apa saja yang bisa kita lihat? Pertama, dari Kisah Rasul 26 ayat 14. Pertobatan itu selalu dimulai dengan kasih Kristus. Amin. Pertobatan itu selalu dimulai dengan kasih Kristus. Jadi ketika kita memutuskan untuk bertobat, itu kita memutuskan bukan karena kekuatan kita, tapi kita tahu bahwa Kristus terlebih dahulu menyapa kita dengan kasih. Kristus terlebih dahulu bertemu dengan kita dengan kasih. Nah, teman-teman lihat ini ya, ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang tegal raksasa. Nah, perhatikan Saulus, Saulus. Pengulangan, ya, ada kata ulang dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya punya arti yang penting. Ya, jadi kenapa saya kasih bold di situ? Saya mau kita lihat beberapa ayat Alkitab yang memiliki pola yang mirip dengan hal ini. Kita lihat di Kejadian 22 ayat 11. Ada di layar Kejadian 22 ayat 11. Nah, ini kisah tentang Abraham mau mengorbankan Ishak. Nah, teman-teman yang laki-laki silakan baca. Lihat ke layar ya, jangan lihat saya, muka saya nggak ada tulisan. Begini aja muka saya nggak berubah. Oke, teman-teman yang laki-laki silakan baca. Dengan Abraham, Saulnya, ya, kita ulang sekali lagi ya, belum kompak soalnya. 1, 2, 3. Tetapi berserulah mereka kepadanya, Abraham, Saulnya, Ya Tuhan. Alright. Nah, sekarang kita lihat Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4. Nah, ini teman-teman yang perempuan silakan baca, teman-teman yang wanita dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ketika diingat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari lengan panas berduri kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Baik, kita lihat lagi kedua Samuel 18 ayat 33. Ini kisah tentang Daud kehilangan anaknya Absalom. Ya, teman-teman yang laki-laki silakan 1, 2, 3. maka kejutlah raja dan sedih karena Ibrahim mengikut dan lagilah perkaranya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Ini Daud sangat kehilangan anaknya yang dia kasihi, Absalom, gitu ya. Meskipun Absalom itu memberontak melawan dia, tetapi karena hubungan ayah dan anak itu tidak bisa dipisahkan, dia sangat mencintai Absalom. Selanjutnya, Lukas 10 ayat 41. Teman-teman yang perempuan, ini bagian Lukas 10 ayat 41 di mana Kristus menegur Marta. Silakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria yang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Betul ya? Nah, yang terakhir, ini satu dari perkataan Yesus di kayu salib. Satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Matius 27 ayat 46, saya bacakan. Ketika kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman sudah lihat polanya? Ada pola apa di situ? Pengulangan nama kan? Nah, R.C. Sproul mengatakan bahwa dalam konteks tradisi Ibrani, pola pengulangan ini menunjukkan cinta, menunjukkan kasih dan intimasi, kedekatan personal yang dekat. Makanya ketika Kristus berjumpa dengan Saulus, dia panggil Saulus, Saulus, itu mau menyatakan kepada Saulus bahwa
Saulus, saya tuh kenal engkau, saya tuh dekat dengan engkau, saya tuh mengasihi engkau. Ya, sama seperti Yesus ketika dia disalibkan, dia panggil Allahnya, itu menunjukkan kedekatan dia dengan Bapaknya. Ketika Marta ditegur oleh Yesus, teman-teman tahu Marta itu sahabatnya Yesus, Marta, Maria, Lazarus. Makanya Yesus sangat dekat dengan mereka, sehingga Yesus panggil Marta, Marta. Ya, ketika Daud kehilangan Absalom, anaknya, ada hubungan di situ. Makanya dia pakai Absalom, Absalom. Ketika Tuhan panggil Musa dari semak duri yang kebakar, Musa, Musa, Tuhan sangat sayang Musa. Tuhan kasih tahu ke Musa, saya dekat dengan kamu, saya tahu siapa kamu. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan itu bilang, Abraham, Abraham. Karena ada hubungan di situ, ada kasih di situ. Begitu sayangnya Tuhan kepada Paulus yang berdosa, dia tetap memanggil nama Paulus dengan penuh kasih. Ini luar biasa. Nah, saya mau kita bandingkan dengan Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23, tidak usah buka, lihat aja. Ini ayatnya, catat. Ya, di sini adalah cerita tentang bagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang mengaku Tuhan, Tuhan. Yesus bilang, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Ya kan? Aku sudah melayani demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku memuji demi namamu. Tetapi apa respon Yesus? Di ayat 23, enyahlah, aku tidak pernah kenal kalian. Jangan-jangan spiritualitas saya dan Anda selama ini, kita pikir kita dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak kenal dengan kita. Jangan-jangan pertobatan yang kita ambil ada pertobatan yang semu. Tidak ada kedekatan. Kita mengaku kita bertobat, tapi hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan. Saya paling takut hal itu. Makanya selalu mengkoreksi diri. Caranya gimana? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu mengatakan dengan sangat jelas. Rasul Petrus mengatakan dengan sangat jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini konteksnya adalah Petrus kasih tahu ke orang banyak itu. Petrus di ayat 36, Petrus bilang begini, kalian yang menyalibkan Yesus. Karena kalian menyalibkan Yesus, bertobatlah. Gitu. Nah, kata bertobat dalam konteks ayat ini, itu bahasa Yunaninya metaneo. Nah, itu nanti ada muncul kata metanoia. Metanoia ini pertobatan pikiran dan hati. Gitu. Jadi, teman-teman, orang banyak ini, kerumunan orang ini dulu menyalibkan Yesus, tetapi Petrus bilang, kalian bertobatlah. Bertobatlah untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bertobatlah untuk percaya bahwa Yesus itu penuh kasih. Gitu. Nah, kadang-kadang ya itu kita pikir kita datang ke gereja, pelayanan, lakukan hal ini, hal itu, gitu ya. Tapi hati kita tuh jauh. Pesan pagi hari ini untuk saya dan Anda, cek hati kita, bertobatlah. Bertobatlah. Di ayat 37 di Kisah Para Rasul 2 itu mengatakan, orang banyak itu ketika mereka mendengar khotbah Petrus, hati mereka terharu. Kenapa? Karena dibawa untuk melihat dosa-dosa mereka. Nah, ini yang akhirnya bawa ke poin kedua. Poin kedua, pertobatan dalam Kristus itu membawa kita melihat dosa-dosa kita. Nah, ini seringkali susah. Perhatikan ya, setelah Tuhan panggil Paulus dengan penuh kasih, Saulus, Saulus, ya, dia juga menunjukkan dosa Paulus, dosanya Saulus. Apa dosanya? Mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang saya tanya teman-teman, kapan sih Saulus menganiaya Yesus? Kapan sih Saulus ketemu dengan Yesus? Pernah ketemu face to face kan? Ini kadang-kadang pergumulan pekotbah ya, tanya sendiri nanti jawab sendiri. Kapan, teman-teman? Tapi Saulus bilang begini, Yesus bilang begini kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Karena yang Paulus aniaya atau Saulus aniaya itu adalah orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Dan
komunitas-komunitas Kristen ini adalah mempelai dari Kristus. Ketika bagian tubuh Kristus, mempelai Kristus disakiti, Yesus juga ikut tersakiti. Makanya Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Ini sama seperti kisah para rasul 2 ayat 37. Bilang begini, orang banyak itu terharu hatinya. Ketika mereka sudah dipaparkan oleh Petrus bahwa mereka yang menyalibkan Yesus, hati mereka tuh jadi terharu. Tetapi terharu itu bukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Katanya yang tepat itu adalah tertikam. Hati mereka tertikam, tertusuk. Kenapa? Karena mereka tahu mereka berdosa. Jadi ketika mereka mau bertobat, mereka tahu mereka sadar dosa-dosa mereka. Mereka telah menganiaya Mesias. Jadi ada kegelisahan gitu. Nah teman-teman, kalau ikut dengar khotbah tiap minggu, datang ke Energize, dengar pengkhotbah siapapun yang berkhotbah dari mimbar ini, hati teman-teman tertikam, rasa tertikam melihat dosa teman-teman, rasa gelisah, itu baik. Karena Tuhan sudah berbicara, Roh Kudus sudah berbicara. Tetapi kalau teman-teman rasa santai-santai, chill, jangan-jangan Tuhan sedang bilang ke Anda, bertobatlah. Ini penting untuk kita mengerti ya. Tuhan dengan penuh kasih, dia panggil Paulus, tapi dia juga menyatakan dosa Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Dari situ Paulus pasti akan melihat ke dalam dirinya. Firman Tuhan itu seperti pedang kan, yang membelah hidup kita gitu. Paulus pasti akan lihat, selama ini saya sudah melakukan hal yang salah. Saya nggak tahu dosa teman-teman. Tapi kalau teman-teman dengar Tuhan panggil teman-teman pagi ini dengan sapaan penuh kasih, menunjukkan, oh saya masih lakukan dosa-dosa favorit saya, ya teman-teman punya dosa favorit kan, ya kan? Tuhan tunjukkan itu, maka bertobatlah, minta ampun. Itu berarti Tuhan masih sayang kita, Tuhan masih sayang. Nah aspek lain yang terjadi ketika kita dibawa untuk melihat dosa kita, menyadari dosa kita adalah kita menyadari kasih juga. Gitu ya. Kita menyadari kasih. Tuhan itu sangat, tadi seperti saya bilang, Tuhan itu sangat berempati dengan kita. Sebelum dia tegur Paulus, dia nyatakan dosa Paulus, dia terlebih dulu mau Paulus tahu bahwa dia mengasihi Paulus. Nah sebagai komunitas di Energize, seringkali kita tegur orang, itu hanya mau kita tunjukkan dia punya kesalahan. Iya kan? Mau buat orang itu rasa bersalah. Tapi kita lupa, harusnya ketika kita tegur teman-teman kita, itu harus didorong oleh rasa kasih. Sama seperti Kristus berjumpa dengan Saulus. Kasih dulu, baru nyatakan kesalahan. Seringkali kita jadi ini. Jadi Kristen, kalau istilah saya Kristen netizen. Kristen netizen itu bagaimana? Teman-teman lihat ya, kalau artis-artis ada posting foto gitu. Coba baca komen-komennya. Wah, netizen ini komennya kadang-kadang, hidungnya nggak simetris. Ya kan? Aduh, bajunya nggak oke, bajunya murahan. Kok jadi artis sih? Netizen ini tidak punya relasi dengan influencer atau artis itu, tapi dia sudah menghakimi. Tapi belajar dari Tuhan kita, dia punya relasi dengan kita, dia punya kasih dengan kita, dan dia tegur, dia nyatakan kesalahan kita. Kita harus belajar hal itu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kalau tegur sesama teman-teman dalam pelayanan itu ya, pastikan kondisi hati Anda tegur teman Anda itu dengan kasih. Bukan hanya untuk tunjukkan lu punya kesalahan, saya yang paling benar. Nah, itu sangat-sangat menyakitkan. Saat saya diminta untuk pergi ke suku anak dalam, tugas pertama saya sebagai seorang mission coordinator, saya nggak bisa tidur. Saya datang ke pastor saya. Aduh, gimana ya, pastor? Saya berkhotbah ini gimana ya nanti? Gitu ya. Terus dia bilang begini, Volta, jangan posisikan diri kamu lebih tahu dari mereka. Posisikan diri kamu, bangun relasi dengan mereka. Tahu mereka kesehariannya ngapain. Dan saya pikir itu yang penting. Jadi saya tidak, saya baca Alkitab, saya tahu Alkitab, saya akan khotbah ke kalian gitu kan. Saya yang lebih tahu daripada kalian. Enggak. Kita bangun relasi. Sehingga ketika kita bangun relasi, Tuhan yang akan pimpin bagaimana relasi ini sebenarnya nanti akan membawa saya dan Anda atau saya dan orang yang saya layani itu melihat Tuhan. Amin ya.
Jadi itu teman-teman, keputusan kita bertobat harusnya membawa kita menyadari dosa-dosa kita. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, kita juga bisa penuh kasih dengan orang lain, sesama kita. Ini yang harusnya kita usahakan. Teman-teman, jika teman-teman benar-benar ingin jadi orang Kristen ya, teman-teman harus beritahu kebenaran. Meskipun gak enak, tapi pastikan lakukan dengan motivasi, kasih tadi. Jangan hanya untuk nyatakan kesalahan, terus habis itu sudah buat orang merasa bersalah. Jangan. Kita harus belajar menghidupi hidup yang bertobat itu seperti itu. Amin ya. Amin. Di ayat ini, kita ada lihat satu istilah, galarangsang. Nah, galarangsang itu apa? Galarangsang itu dia kayak tombak gitu ya, ada gambarnya nanti kayak gini ya. Jadi gini, teman-teman, ketika kita menyadari dosa kita, kita bertobat gitu ya, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Gitu. Nah, ini galarangsang itu lihat petani pegang kayak tombak gitu ya. Itu ya, di situ ya, ada kerbau 2 ekor di situ. Nah, kerbau ini kan dipakai kuk ya. Kuk itu kuk yang di lehernya supaya bisa untuk bajak sawah. Nah, ketika kerbau ini dipakaikan kuk, kerbau ini merontak. Semakin kerbau ini merontak, petani itu tusuk dengan galarangsang tadi supaya dia nggak merontak. Nah, ini mau bilang apa? Terjemahan yang saya suka itu dari NLT, New Living Translation. Tuhan bilang ke Paulus gini, it is useless for you to fight against my will. Jadi ketika Tuhan bilang kita untuk bertobat, terus kita nggak mau bertobat, itu kita tendang itu galarangsang. Yang sakit siapa? Kita yang sakit. Ya kan? Nah, ini bahasa Indonesianya tahu apa? Bahasa Indonesianya lemesin say. Iya, ikut Tuhan itu udah. Kalau Tuhan udah panggil kita, udah suruh tinggalkan dosa-dosa favorit kita, udah lemesin aja, ikut aja. Jangan coba tendang galarangsang yang sakit kita. Ingat bangsa Israel, Tuhan panggil keluar dari Mesir. Tuhan janji apa kepada mereka? Tanah perjanjian. Mereka udah hidup lihat mujizat. Mereka udah hidup lihat bagaimana Tuhan menyertai mereka setiap pagi malam. Mereka makan makanan dari surgawi. Tapi apa? Masih berontak. Tuhan bilang apa? Tegar tengkuk bahasa perjanjian lamanya. Apakah mereka akan sampai ke tanah perjanjian? Yes. Janji Tuhan tidak pernah batal. Tapi apa? Mereka harus hidup dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? 1 generasi tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan nyatakan kita, Tuhan panggil kita. Apakah kehendak Tuhan akan nyata terjadi? Yes. Tapi kalau kita masih terus melawan, kembali ke dosa yang sama, gitu ya, lakukan dosa-dosa yang sama, kita tanggung konsekuensinya. Saya, pengalaman pribadi saya kuliah psikologi S1. Saya kuliah hampir 8 tahun. Hampir kena DO, teman-teman. Kenapa? Karena saya pikir saya itu paling pintar. Saya bawa ke fakultas, juara debat sana-sini nasional. Jadi teman-teman aja, Vol, kerja skripsi yuk. Lu kerja duluan, nanti gue yang lulus duluan. Itu. Saya pikir karena kekuatan saya, kebisaan saya bisa, wah Tuhan proses saya 8 tahun itu dengan air mata. Air mata. Apakah saya lulus? Lulus. Tapi konsekuensi apa yang saya tanggung? Saya sia-siakan waktu masa muda saya. Teman-teman saya yang seangkatan saya udah kerja di company-company besar. Saya masih baru masih ada di kuliah. Saya sia-siakan waktu. Teman-teman masih muda ya. Kalau dibandingkan dengan saya, mungkin saya lebih tua sedikit saja. Jangan banyak-banyak lah. Sedikit aja. Kalau Tuhan panggil untuk bertobat aja. Sudah. Jangan sia-siakan waktu. Mau keliling kayak gimana pun, kalau Tuhan panggil teman-teman, Tuhan pasti akan genap. Tetapi jangan sampai teman-teman harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang panjang karena dosa yang dilakukan. Ya, jadi udah. It is useless for you to fight against my will. Useless. Saya tahu Tuhan tuh kayak dari kecil tuh panggil saya jadi pengkhotbah. Masih kecil-kecil kayak anaknya Pastor John, Melody.
Kalau saya lihat orang saya yang jual-jual pisang goreng gitu, jual ikan, kalau di Kupang ya mereka jual ikan gitu, saya kayak berdoa buat mereka. Tapi makin kesini hidup saya, memutuskan nih, mau masuk kampus apa? Akhirnya masuk Salatiga. Mau kuliah apa? Papa bilang, sudah kamu kuliah teologi aja. Ngapain jauh-jauh ke Jawa Tengah kalau di Kupang ada universitas sekolah teologi. Jadi saya lihat, pilihan saya untuk masuk psikologi hanya berdasarkan fakultas itu tidak ada di Kupang. Jadi saya bilang, saya pilih fakultas psikologi. Di psikologi, belajar teori. Ada yang di psikologi? Kuliah psikologi? Gak ada ya? Oke, di psikologi itu teoritis, orang-orang psikologi itu, ilmuwan psikologi itu menyangkal Tuhan semua. Biasa, orang baru belajar kan, saya jadi ateis. Saya nggak ke gereja segala macam. Sombong gitu, ateis, agnostik gitu kan. Tapi tiba-tiba ada dosen yang bilang begini, Volta ke ruangan saya, masuk. Sekarang dia dosen di Ukrida. Saya mau berdoa buat kamu. Saya bilang, kenapa tiba-tiba berdoa buat saya? Dia bilang, kamu tuh punya potensi. Saya bilang, saya aja nggak bisa lihat potensi saya. Kenapa dia bisa lihat potensi saya? Nah dari situ saya diproses. Lulus psikologi, kerja di perusahaan-perusahaan ternama gitu ya. Tapi ya Tuhan panggil balik lagi untuk pelayanan. 2021 adalah momen di mana saya harus dipanggil untuk keputusan yang berat. Resign dari perusahaan internasional dan lakukan full time. Pandemi lagi, COVID lagi. Orang COVID lagi cari kerja, saya COVID resign. Tapi ya itu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Semakin saya melawan, semakin saya kena insomnia. Semakin GERD saya kambuh. Muka saya semakin kekupas. Saya ke dokter kulit bilang apa? Pak, saya nggak mau kasih obat. Kenapa dokter? Bapak kayaknya banyak pikiran ya. Atur stres Bapak. Atur stres. Jadi akhirnya saya belajar untuk Tuhan. Sudahlah, saya nggak bisa. Saya resign. Sampai hari ini saya melihat bahwa Tuhan menyertai saya. Jadi teman-teman kalau hari ini, pagi ini Tuhan panggil untuk bertobat atas dosa-dosa favorit teman-teman, bertobat. Jangan sia-siakan masa muda untuk tanggung konsekuensi yang sebenarnya tidak perlu. Amin ya. Yang ketiga, keputusan kita bertobat itu membawa kita kepada ketaatan. Jadi pertobatan kita itu harusnya membawa kita pada ketaatan. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Ini Paulus bilang ke Raja Agripa. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Jadi dia bilang ke Agripa, Raja Agripa, ketika saya berjumpa dengan Kristus, penglihatan dari sorga itu, saya selalu taat. Tapi kan pertanyaannya gini, bentuk ketaatannya sih apa, Paulus? Lu bilang-bilang taat aja, realistisnya bagaimana? Kita kan selalu bertanya gitu kan, nyatanya apa? Apa sih bukti ketaatan itu, Paulus? Kalau kita mau kritik Paulus, kita tanya. Lu jangan ngomong lu taat-taat aja, buktinya apa? Kita perlu bukti dong, anak muda sekarang, mana buktinya gitu ya? Kamu mencintai saya, buktinya apa gitu ya? Perlu bukti. Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Nah ini teman-teman, indahnya membaca Alkitab tuh begini ya. Teman-teman, kisah Paulus, pertobatan Paulus itu ditulis 3 kali di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, dan Kisah Para Rasul 26 yang tadi kita baca. Jadi kadang-kadang kita harus melihat banyak ayat supaya kita bisa dapat satu gambaran yang utuh tentang apa yang terjadi dalam pertobatan Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 20 itu Paulus bilang begini. Ketika itu juga ini tentang Paulus ya. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah adat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini bukti dari Paulus ketika dia bertobat. Dia taat untuk memberitakan Yesus. Ini ya kita sharing tentang Yesus. Tetapi mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah itu adalah kesaksian. Jadi teman-teman, ketika kita bertobat, hati kita tuh sangat senang untuk memberitakan Yesus. Dan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Nah inilah yang kalau saya sebut iman Kristen yang progresif. Kenapa? Karena Paulus kita lihat hidup berjalan dari gelap menuju terang.
terang Kristus. Dia punya cara berpikir yang baru dalam melihat Kristus. Ya. Dia memberitakan Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah seringkali ya, saya dan Anda itu gagap, gugup hidup di tengah nilai-nilai yang pluralis, yang banyak ini gitu ya. Mau bilang Yesus anak Allah aja kita takut gitu ya. Padahal bukankah ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita punya keberanian untuk itu gitu ya. Jadi kita hidup sekarang di dunia yang banyak sekali nilai. Nilainya diputar balikan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan nilai. Karena Kristus ketika berjumpa dengan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bernilai. Nah, seringkali nilai kita turunkan, standar kita turunkan. Jangan sampai, kita harus berjalan dari gelap menuju terang. Dan yang terakhir, ini yang penting bagi kita juga. Pertobatan harusnya membawa kita pada komunitas. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain, dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi jangan kita bilang kita bertobat, tapi kita akhirnya bilang, udah, this is between me and you God, gitu. Enggak, saya dan Anda tuh tidak dipanggil untuk menjadi Kristen sendiri gitu. Saya dan Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi atau untuk berkumpul dalam komunitas, bersekutu bersama. Kan Tuhan bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi saya dan Anda ini dipanggil jadi domba. Untuk apa? Untuk dengarkan suara Kristus. Perhatikan, kita tidak dipanggil untuk jadi harimau loh. Kenapa? Harimau itu hewan yang gagah berani kan. Tidak ada teman-teman dengar gembala harimau, nggak ada kan? Gembala harimau, karena harimau itu hewan yang kuat, hewan yang punya power. Dia tahu dia ditakuti kemana-mana. Tiba-tiba ada satu ekor harimau berdiri di situ ya. Tidak mungkin Acer General Energize bilang mungkin, Shalom, selamat pagi, selamat datang ke Energize. Kalau ada harimau di situ, kan tidak mungkin sapa harimau sebegitu halus ya. Nanti harimau balas, enak nih makan siang saya. Ramah banget makan siang saya gitu. Teman-teman, ketika kita dipanggil jadi domba itu berkumpul. Berkumpul untuk apa? Dengarkan suara gembala. Nah, hidup kekristenan kita tuh tidak dimaksud untuk kita jadi Kristen yang hidup sendiri. Kita harus bersekutu. Pertobatan membawa kita kepada persekutuan. 2019 saya didiagnosa mild depression sama psikolog, karena saya ada momen di mana buat hancur hati saya. Saya menarik diri dari gereja, saya menarik diri dari pelayanan. Pakai kata-kata seolah-olah rohani tadi. Tuhan, ini antara saya dan Anda Tuhan. Saya nggak mau lagi orang Kristen yang lain. Terlalu menyakitkan buat saya. Tiba-tiba saya dapat WA dari salah satu staf IES. Dia bilang begini, Volta, apa kabar? Gimana kerjaan? Saya waktu itu kerja jadi HRD. Dia bilang begini, tolong bantu dong pelayanan IES Family Retreat. Tapi kamu jadi yang buat games outbound. Saya bilang, aduh, saya lagi gak mau pelayanan. Kenapa tiba-tiba datang disuruh pelayanan? Tuhan, lu gimana sih Tuhan? Saya mengeluh gitu di Tuhan. Saya kan sudah bilang saya gak mau pelayanan. Saya gak sempurna Tuhan. Saya lagi alami ini loh. Kenapa ujung-ujungnya panggil saya pelayanan? Tapi disitulah. Semakin saya menolak, semakin saya insomnia. Gak bisa tidur. Ada kegelisahan. Terus saya bilang, oke, saya deal-dealan ya. Oke, saya hanya bantu buat games ya. Saya nggak ikut praise worship, itu saya nggak mau ya. Saya hanya bantu buat games. Oke, Vol. Sudah, saya buat games. Saat hari games, ini kan keluarga, retret keluarga. Satu keluarga datang bawa anak-anak mereka gitu. Saya lihat anak-anak mereka, saya lihat keluarga ini main games. Ada sukacita dalam hati saya. Tapi tiba-tiba ada suara juga yang bilang, lo pikir lo yang melayani mereka? Tidak. Saya berikan mereka untuk melayani luka hati kamu. Jadi teman-teman,
Teman-teman jangan berpikir, teman-teman harus tunggu teman-teman sempurna sembuh dari luka dulu baru teman-teman bisa melayani. Ya, kadang-kadang Tuhan panggil teman-teman untuk pelayanan ketika teman-teman ada dalam keadaan terluka, ketika teman-teman ada dalam keadaan tidak siap. Kenapa? Semakin itu teman-teman bisa mengenal bahwa ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Semakin karena itu teman-teman bisa mengerti bahwa Tuhan lebih besar dan saya harus lebih kecil. Semakin teman-teman dipanggil untuk bergumul seperti itu, teman-teman bisa bilang, dalam kelemahanlah aku jadi kuat. Karena teman-teman mengenal Tuhan yang seperti itu. Jadi teman-teman, hiduplah dalam komunitas. Bagi Paulus tidak mudah. Kenapa? Karena dia bertobat baru. Ya, ketika dia bertobat di Kisah Rasul 9, dia bilang begini, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik, murid-murid di Damsyik. Tapi orang-orang Yahudi di Damsyik itu mau membunuh Paulus. Akhirnya apa? Paulus itu harus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ini yang terjadi. Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Teman-teman baca. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi murid-murid takut. Mereka tidak dapat percaya Paulus bahwa ia juga seorang murid. Merasa ditolak Paulus kan. Paulus merasa ditolak, dia bertobat baru. Dia mau cari komunitas. Tapi komunitas yang katanya orang Kristen, murid-murid di Yerusalem ini takut sama dia. Seolah-olah menolak dia. Pembacaan kita belum selesai. Nanti muncul di ayat selanjutnya. Ayat 27. Seorang bernama Barnabas maju menerima dia. Meyakinkan para murid, meyakinkan orang rasul-rasul bahwa Paulus sudah bertobat dan sudah berubah. Saya berdoa di tempat ini, di Energize, ada teman-teman yang punya karakter seperti Barnabas. Ketika ada bertobat baru, teman-teman mungkin tahu dosa-dosa dia di masa lalu, tapi teman-teman bisa berdiri untuk meyakinkan orang lain, orang ini sudah bertobat. Teman-teman bisa seperti Barnabas kalau teman-teman bangun relasi dengan orang yang berdosa itu. Waktu saya tinggal beberapa detik lagi, yaitu benar waktu saya. Saya tutup dengan ini, teman-teman. Keputusan-keputusan dalam hidup teman-teman haruslah teman-teman dibuat di dalam Yesus Kristus. Karena hanya keputusan yang teman-teman buat dalam Kristus lah yang membuat saya dan teman-teman jadi manusia yang serupa dengan gambar Allah. Jadi pemurnian citra imago Dei itu bisa dilakukan ketika kita bertobat. Maka kita menyadari kita menjadi manusia seperti serupa gambaran Allah. Amin. Mari kita berdoa.